Nah, sobat pancing, ini sambaran ikan yang sangat jarang. Sambaran ikan yang sangat jarang, kenapa? Ini sambaran ikan yang ada di Jatiluhur ya. Saya pun hanya baru kali ini juga ikan saguling, ikan nila makan umpan lumut. Ini ikan lapar kayaknya. Jadi walaupun dibiarkan joran terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya para sobat mancing saguling. Mudah-mudahan saya doakan selalu dalam kesehatan ya, diberikan perlindungan setiap mancing dimanapun Anda berada, entah itu di spot ya. Ketika kita mancing tetap kita terus berhati-hati ya, hati-hati. Nah, bagaimana kondisi spot ya, khususnya yang ada di Saguling untuk saat ini? Kembali lagi bersama saya di Mancing Wa ya. Seperti biasa kita edukasi lah mengenai mancing di Saguling gitu kan. Oke, para sobat mancing semua, kali ini saya bikin video lagi mengenai kondisi ya, kondisi spot mancing saat ini. Terakhir saya mancing minggu kemarin, seperti yang sobat ketahui, saat ini Saguling surut ya, dan saya yakin yang waduk-waduk yang lain juga pasti keadaan surut ya, airnya turun. Dan konon katanya ketika air turun, ikan itu lumayan gitu kan, badutnya pada naik. Entah itu benar atau tidak, mungkin sudah mengalami ya, udah beberapa minggu ke belakang sobat mancing seperti apa nih ketika air turun gitu kan, hasilnya seperti apa. Bisa di komen ya di kolom komentar YouTube saya, apakah benar ketika air turun ikan badut itu akan naik gitu kan. Tergantung ya, tergantung juga gitu kan, tergantung pengalaman masing-masing seperti apa. Ada yang rezekinya ada gitu kan, setiap spot itu kan berbeda-beda. Ada yang cuma mitos dan lain sebagainya. Silakan komentar. Nah, kali ini juga tidak kalah pentingnya, ketika air turun seperti ini ya. Seminggu ke belakang saya mancing udah berapa kali ya, hampir 4 kali 5 kali ya. Sambaran sih memang banyak gitu kan, sambaran banyak, tetapi yang disambar itu, umpan kita yang disambar itu ikannya pada nggak dapat gitu kan ya. Sobat mancing juga pasti mengalami ya, ikan apakah itu gitu kan, kenapa sambaran banyak tetapi ketika kita tarik kita jong ya, kebanyakan jong. Ikan apakah itu? Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, sharing kembali ya sobat mancing. Ternyata ketika air surut itu ikan yang menyabar umpan kita itu beragam ya. Pengalaman saya seminggu ke belakang, ikan beragam gitu kan ya. Ada ikan baung ya, dominan gitu. Biasanya kan kalau ikan kalau air naik itu tidak terlalu banyak ya ikan yang aneh-aneh gitu kan, termasuk ikan baung ya, ikan keting gitu kan. Ikan emas pun juga ada, kemudian lele pun juga ada ya. Teman saya dapat lele banyak gitu. Jadi untuk saat ini kita tidak bisa membedakan ya sambaran ikan itu, karena
beragam gitu kan. Nah, kali ini kita akan membahas supaya kita tidak terkecoh ya, tidak bingung lagi. Mudah-mudahan kita paham ke depannya beredukasi, karena beragamnya ikan untuk saat ini. Kita akan bahas satu persatu video yang mungkin apa namanya bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian ya. Sangutan ikan nila seperti apa untuk saat ini, ikan baung juga banyak seperti apa, apalagi yang ikan yang kita keselin gitu kan, ikan yang ngeselin ya, apalagi kalau bukan ikan sapu-sapu ya. Kemudian ada juga sangutan ikan mas juga ada gitu kan. Kita akan bahas di video ini supaya kita tidak terkecoh gitu kan. Kita terkecoh walaupun yang terpenting mah ada sangutan, kita hajar saja sebenarnya begitu kan. Mau ikan apapun yang terpenting kita dapat ya untuk saat ini. Tetapi apa salahnya kita bisa membedakan ya, kalau kita udah jeli ini ikan sapu-sapu ya, sangutannya seperti itu ya. Kita kalau capek narik ya kita biarin saja gitu kan, terkecuali sangutan-sangutan yang memang kita udah pilihnya, oh ini ikan mas, ini ikan nila gitu kan, ini ikan apa gitu kan ya. Kita beredukasi lah, ngobrol-ngobrol di sini ya. Bukan cuma dapat ikan saja, karena dapat ikan itu bonus bagi saya sobat mancing. Banyaknya sangutan gitu kan, yang terpenting mah ujung joran itu kan bergerak ya, bergerak terus gitu. Dapat atau tidaknya itu sebuah bonus ya kalau ikan nila, karena seperti yang dibahas tadi, banyak beragam ikan yang memang naik gitu kan, ikan yang didapat sama kita. Oke sobat, kita bahas satu persatu ya mengenai sangutan-sangutan dengan ikan yang berbeda. Kita bahas satu-satu. Oke, cekidot. Sobat, kita bahas mengenai pertama ya, ciri khas atau kebiasaan, walaupun berbeda-beda ya sangutan itu. Kita bahas mengenai ikan baung ya, yang nyangut kepada joran kita. Ini ikan baung ini dominan maunya sama umpan geleng ya, umpan geleng sama cacing dominan gitu kan. Nah kebetulan video ini kebetulan saya pasang sama cacing ya. Nah bisa dilihat ini sangutan didambakan ya, ini sangutan didambakan. Kalau misalkan sangutan seperti ini ya, ini punyanya Jatiluhur dan Cerata di waktu tahun 2015-an lah gitu kan. Nyangutnya seperti ini, mau pakai cacing, mau pakai geleng, atau mau pakai umpan lumut, nyangkutnya seperti ini ya sobat, nila itu gitu kan. Nah ini keadaan di Saguling ini baung ya. Jadi ketika umpan dimakan tidak dilepas lagi gitu kan. Jadi nyangutnya langsung dibawa ke bawah. Ini ikan baung ya, dan ini dambaan setiap para pemancing ya sobat. Oke sobat mancing, kita perhatikan sangutan yang kedua ya. Bagaimana sih sangutan yang kedua ini? Ikan mas ya. Nah ikan mas umpannya pakai cacing. Saya juga berpikir ini bukan ikan mas sebenarnya, siang-siang dapat ikan mas gitu kan. Bisa diperhatikan sedikit, hanya sedikit, tetapi ada ujung joran sedikit bergetar gitu kan, bergetar ke bawah. Oke sobat mancing, kita perhatikan sangutan yang kedua ya. Bagaimana sih sangutan yang kedua ini?
ikan mas ya. Nah, ikan mas umpannya pakai cacing. Saya juga berpikir ini bukan ikan mas sebenarnya, siang-siang dapat ikan mas gitu kan. Bisa diperhatikan sedikit, hanya sedikit, tetapi ada ujung joran sedikit eh, bergetar gitu kan, bergetar ke bawah. Nah, ini ikan mas. Ini saya dapatkan ikan mas di daerah Maduhur ya. Maduhur arah ke Pangauban ya, Pangauban lewat jembatan Surapatin. Nah, ini di Maduhur. Dan kali ini baru kali ini saya dapat ikan mas ya, selama saya mancing di Saguling gitu kan. Itu pun sama cacing. Di lapak-lapak yang lain saya belum pernah mendapatkan ikan mas gitu kan. Nah, jadi sobat, ciri khas ikan mas memakan cacing itu ya bisa diperhatikan, ikannya seperti itu ya, ujung joran seperti itu. Oke sobat pancing, kemudian kita juga perhatikan ya cara memakan umpan ikan sapu-sapu ya di ujung joran kita itu. Nah, bisa diperhatikan ya. Ujung joran naik turun lambat, tidak ada ketik-ketiknya ya. Ikan sapu-sapu sih miripnya seperti itu gitu kan. Pengalaman saya. Jadi bisa dipahami, bisa sedikit dimengerti ya, ikan sapu-sapu itu udah tidak aneh. Eh, ujung joran naik turun dengan lambat gitu kan, seolah-olah digoyang-goyang dari ini ya, dari bawah gitu kan. Nah, ini saya pakai umpan lumut ya. Yang pertama tadi, sangutan yang pertama itu pakai lumut, dan yang kedua bisa diperhatikan kembali ya, itu pakai cotton bud, pakai cotton bud. Dan sebenarnya ini ngait gitu, tidak tidak dimakan ya oleh ikan sapu itu, karena mungkin di bawahnya ada kail yang mendasar ya, seperti dibahas terdahulu. Ketika kail yang mendasar di atas tanah itu eh, pasti ikan sapu itu ya doyan lah, makanya di dasar gitu, entah itu cotton bud ataupun umpan-umpan yang lainnya ya. Gitu sobat, cara membedakan gitu kan sangutan-sangutan ikan-ikan yang memang berbeda-beda ya untuk saat ini, khususnya di Saguling. Oke, kita lanjut sangutan yang berikutnya, yaitu ikan nila ya. Oke sobat mancing, sekarang kita ya perhatikan ya ujung joran yang disangut oleh ikan nila. Nah, pertama kita pakai umpan cotton bud ya, cotton bud ya, bisa diperhatikan. Perhatikan ujung joran ketika dimakan umpannya cotton bud itu akan turun tetapi bergetar. Nah, itu cotton bud ya. Itu kalau kita sedikit saja lengah dan tidak ditarik,
itu ikannya pasti kabur lagi gitu kan. Pasti disemburkan lagi. Contohnya ini. Nah, coba perhatikan ya. Jadi sebenarnya tidak dimakan, hanya karena di luar bibirnya si ikan tersebut gitu kan. Karena keburu disemburkan, tetapi ada kail di bawah. Ada kail di bawah ya. Sehingga tertarik oleh kail yang di bawah. Ini ciri khas cotton bud ya. Ciri khas cotton bud ketika disambar oleh ikan nila. Nah, itu sudah sobat, namanya kita udah punya feeling yang kuat gitu kan. Udah punya feeling yang kuat. Apalagi untuk saat ini ikan memang kabarnya lagi jelek ya makannya. Terbukti saya udah 4 kali berangkat minggu-minggu kemarin, tidak mau makan ke lumut ataupun umpan-umpan yang lain, hanya makannya cotton bud saja. Itu kan nggak tahu lah, coba di komen saja oleh para sobat mancing semua, kenapa sih seperti itu gitu kan. Untuk saat ini ikan tidak mau makan ke umpan-umpan yang lain. Kalau cotton bud ya ada gitu kan, sambaran di cotton bud. Itu sobat ya, ciri khas ikan makan cotton bud. Kita lanjut ke ikan nila memakan umpan lumut gitu kan. Nah, sobat mancing, ini sambaran ikan yang sangat jarang. Sambaran ikan yang sangat jarang, kenapa? Ini sambaran ikan yang ada di Jatiluhur ya. Saya pun hanya baru kali ini juga ikan saguling, ikan nila makan umpan lumut. Ini ikan lapar kayaknya. Jadi walaupun dibiarkan joran terlalu lama itu masih saja tidak lepas gitu kan. Karena umpan memang udah ditelan sama si ikan tersebut gitu kan. Jarang-jarang lah sambaran apa namanya, sambaran ikan di waduk saguling ini percis sama dengan ikan di Jatiluhur. Nah, sambaran ikan di Jatiluhur dulu seperti ini. Kalau misalkan kita jangankan lengah, dibiarkan saja ikan tidak kabur, jadi langsung memakan gitu kan. Walaupun joran sudah naik turun ke atas, dibiarkan ikan ya tidak lepas. Nah, ini sambaran ini jarang-jarang sekali gitu kan di saguling. Setiap pemancing ya memang mendapatkan sanggutan seperti itu. Jadi tidak lepas kalau dibiarkan. Ciri-ciri ikan nila itu memang udah memakan kail gitu kan. Tidak bisa lepas lagi. Nah, ini umpan lumut busa disambar oleh ikan yang memang benar-benar lapar gitu kan sobat ya. Oke, kita lanjut sobat. Nah, ini ikan sama ya, memakan lumut gitu kan. Tetapi jangan telat, ini ikan tetap kayaknya kalau misalkan kita telat narik pasti lepas lagi. Tetapi ini sambarannya beda ya. Ini ujung joran ini terus tidak ada hentinya ke bawah dengan pelan. Nah, ini sambaran, ciri khas sambaran ikan nila memakan lumut yang memang sudah ya 50% dimakan lah gitu kan. Tidak seperti yang tadi, video tadi kan itu 100% udah dimakan. Tetapi ini apa namanya, tetap kita jangan telat narik gitu kan. Karena ini beda sambarannya. Ketika kita perhatikan turun terus dengan pelan. Nah, ketika kita tarik langsung si kail nyangkut ya di bibir ikan. Nah, seperti inilah istilahnya sambaran ikan nila ketika makan lumut. Aslinya seperti ini ya. Jadi jangan terkecoh gitu kan sobat mancing semua. Kemudian yang terakhir nih sobat ya, masih ikan nila
memakan umpan lumut gitu. Tetapi kondisinya kayak cotton bud, seperti cotton bud. Ketika ikan memakan lumut, kail yang atas gitu kan terasa ada durinya. Ini disembur lagi gitu kan, disembur lagi. Terlihat dari ujung joran. Ujung joran tidak lepas ke bawah. Ujung joran turun, naik sedikit gitu kan. Naik sedikit, eh, itu terlihat si kail itu disemburkan lagi gitu kan. Nah, kalau kita telat telat narik, itu ikan akan langsung kabur. Nah, dikarenakan saya langsung tarik gitu kan, ketika ujung joran turun, naik sedikit itu terlihat disemburkan, ya, disemburkan atau dilepaskan si kail tersebut. Nah, seperti tadi kegunaan apa namanya, kenceh, kenceh yang ada kailnya di bawah, dan saya juga seperti dibahas kemarin ya, kenceh yang di bawah itu kita pakai kenceh nomor 9, yang atas pakai kenceh usup ya, kail yang nomor 7 gitu kan. Nah, ketika disemburkan sedikit, kita tarik. Nah, ini juga terlihat bukan enggak dimakan ya, kena sama kenceh yang bawah. Jadi terkait perutnya. Itu ya. Jadi kita membedakan eh, bisa membedakan cara ikan memakan umpan kita itu seperti apa. Jadi kita tidak terkecoh nih, kalau kita udah paham ujung joran itu seperti apa kondisinya gitu kan. Terlihat disemburkan ya, disemburkan atau dilepaskan si kail tersebut. Nah, seperti tadi kegunaan apa namanya, kenceh, kenceh yang ada kailnya di bawah, dan saya juga seperti dibahas kemarin ya, kenceh yang di bawah itu kita pakai kenceh nomor 9, yang atas pakai kenceh usup ya, kail yang nomor 7 gitu kan. Nah, ketika disemburkan sedikit, kita tarik. Nah, ini juga terlihat bukan enggak dimakan ya, kena sama kenceh yang bawah. Jadi terkait perutnya. Itu ya. Jadi kita membedakan eh, bisa membedakan cara ikan memakan umpan kita itu seperti apa. Jadi kita tidak terkecoh nih, kalau kita udah paham ujung joran itu seperti apa kondisinya gitu kan. Kita udah tahu tadi udah dibahas mulai ikan yang aneh ya, keting, baung, lele gitu kan. Nyangutnya seperti apa. Kalau keting sama baung itu enak banget gitu kan, kalau nyangutnya itu langsung ke bawah ya, langsung menukik gitu kan. Eh, Beda dengan ikan sapu-sapu tadi. Sapu-sapu itu bergoyang, berayun gitu kan, naik turun, tetapi lambat gitu. Nah, itu karena tidak dimakan gitu, tidak dimakan, hanya tersapu sama air. Jadi kencang kita itu bergoyang ketika kita tarik, pasti ngait gitu kan, entah sama kepala atau badan dan buntutnya. 90% ikan sapu-sapu itu terkait ya, gampang terkait karena sisiknya itu memang keras ya, duri sisiknya itu. Kemudian juga kita udah perhatikan bagaimana ikan nila ketika nyangkut di cotton bud gitu kan. Nah, cotton bud itu ada ketiknya ya. Saya ulas lagi, ada ketiknya. Turun tetapi ada bergetar. Itu ciri khas lagi dimakan. Ketika kita tarik, walaupun lambat gitu kan, pasti tersangkut oleh kail yang di bawah. Kalau cotton bud, kebanyakan cotton bud seperti itu ya. Nah, kemudian juga ikan nila kalau sudah memakan, benar-benar 100% memakan, ya itu contohnya tadi. Kalaupun udah naik turun, si joran itu tidak bisa lepas lagi. Apalagi kailnya yang bagus ya. Seperti saya diulas kemarin-kemarin, kail kita harus bagus
mancing di saguling itu. Jangan tumpul ya, harus tajam. Nah, kemudian cara memakan umpan lumut hanya sedikit saja. Joran turun gitu kan, tetapi sangat lambat sekali. Dibutuhkan kejelian kita, itu kan. Insya Allah itu pasti dapat. Nah, yang terakhir tadi ikan nila memakan umpan lumut ketika terasa ada durinya, itu disemburkan lagi. Kelihatannya ya ujung joran itu sedikit ngangkat sedikit. Itu terlihat bahwa kail tersebut disemburkan lagi. Karena ada kesempatan kedua, kail yang di bawah jadi bisa tetap dapat ya dengan ngait ke perut ataupun yang lainnya. Itu ya sobat pancing semua. Jadi apa salahnya kita ngobrol, sharing gitu kan, berbagi pengalaman, berbagi informasi. Kita tidak mau ya setiap berangkat mancing itu selalu di jong. Ya minimal dapatlah 1, 2 atau 3 gitu kan, dengan trik yang memang kita punya, feeling kita yang memang kuat. Tapi bagi saya sekian lama mancing untuk di kondisi di saguling, tidak terfokus sama naiknya ikan gitu kan. Yang terpenting kita mancing, terlihat banyak sangutan gitu kan. Jadi si ujung joran itu tidak berhenti bergetar atau tidak berhenti bergerak. Nah, itu sudah menjadi suatu poin ya untuk bagi saya. Dapat atau tidaknya, nyangkut atau tidaknya, nah itu sebagian dari bonus lah. Sebagian dari bonus untuk mendapatkan ikan. Sudah banyak bergetar si ujung joran itu, ya hati sudah terasa senang gitu kan. Kalaupun itu ikan apa-apa pun ya tidak masalah. Kan seorang pemancing yang memang sejati itu kan hiburannya seperti itu ya. Sangutan gitu kan. Sangutan, kita masuk ke lapak si Anu, ke lapak ini, lapak itu, tetapi hanya diam saja, sudah dibandul, sudah dipakai ya, pakai apa namanya? Pakai menir gitu kan. Ujung joran tetap tidak bergerak. Nah, itu juga kita sedikit kesal ya. Jadi kesimpulannya di video ini kita sharing lah gitu kan. Apa salahnya mengasah feeling kita kembali gitu kan, dengan kondisi mancing di saguling ini kita punya feeling yang kuat gitu. Jadi jangan sampai kita sangutan udah tahu nih, oh naik turun dengan lambat, naik turun bergoyang. Nah, itu juga wah ini udah ikan sapu saja. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita tarik ya, mau ikan sapu ya tidak selamanya ujung joran itu seperti apa yang dibilang saya tadi gitu kan. Kadang-kadang ya bisa nila, bisa ikan emas dan lain sebagainya. Ya kita tetap suudon saja sih. Yang terpenting makan kita mancing itu kan bisa ada sangutan, kita tarik gitu kan, daripada kita melamun gitu kan tidak ada sangutan. Nah, itu sobat, terima kasih sudah menyaksikan video obrolan saya ini, sharing saya ini. Silahkan di komen ya kalau ada salah, kalau ada kekurangan di video saya ini. Mudah-mudahan ini jadi ilmu, inspirasi, pengetahuan bagi para pemancing gitu kan. Termasuk saya sendiri masih belajar, masih banyak belajar gitu kan. Tidak hanya berangkat mancing dapat ikan, udah berangkat mancing gitu kan dapat ikan.
udah laporannya dijong, tetapi tidak dipelajari gitu kan, tidak dipelajari itu kondisi spot itu seperti apa, walaupun spot itu kan berbeda-beda ya setiap setiap lapak itu. Itu aja mungkin sobat, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, subscribe-nya ya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat rekan-rekan mancing wak semua yang sudah support selama ini, sehingga channel saya ini bisa berkembang ya, tidak luput dari dukungan rekan-rekan sesama pemancing atau youtuber yang lain gitu kan. Saya doakan mudah-mudahan sobat mancing semua dalam keadaan sehat, tetap utamakan kesehatan dan keselamatan ketika mancing dimanapun itu berada ya. Salam satu joran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.